kalian harus nentuin dulu siapa Scrum Masternya. Scrum Master maksudnya itu kayak yang mau bikin pick up-nya tuh, kayak ketuanya lah. Cuma tetap aja ketua di sini bukan ngatur, jatuhnya tetap kerjain tugas juga gitu. Dia ketua itu katakanlah buat yang buat Kayak pick up-nya. jaraknya jauh-jauhin jadi ya Cung. Nah, masalahnya workspace-nya udah itu jauh, tapi kalau jaraknya punyaku dinamai kelompok satu, ya udah terserah mau dinamain apa, soalnya ini cuma workspace, nanti kita bekerjanya di dekat. space. Jadi model yang nggak ya saya buat gitu enggak apa model yang Ya itu di kelompok, ya terserah dari kelompok satu. Nah kemudian apa kalau custom avatarnya kalau mau kita dipakai bah foto ya udah apa pakai bah foto. Kita pakai warna kuning aja ya. Benjang kok. Oh iya. Biru. Menaing kok, Bang. Oke, biru. Kamu bagus sih. Kuning lah, kuning. Ya terus Hitam. terus sih. diam kondusif siapa favorit kalau tank ya udah tank Kuning. barang semua aja. Pink. Satu kali bang. Terus kalau ini mau kita yang paling penting di sini, kalau misalnya kamu kelompoknya cuma sampai 5 ya udah 2 sampai 5. Kalau kelompoknya lebih dari 5 ya berarti 6 sampai 10. Gak mungkin kan 11 sampai 25. Ada 6 sampai 10. Kita pilih yang 2 sampai 5 aja deh. Nah, terus they want to talk to you. Ini kasih aja sembarang nih, sebenarnya masih cuma buat apa ya, buat workspace-nya ya, dia IT biar kayak IT gitu. Terus di sini next juga gak apa-apa, gak dipilih. Nah untuk people-nya ini siapa saja yang mau bakal jadi teman tuh, anak buah nggak katakan, karena posisinya kita di sini jadi Scrum Master. Sebenarnya gak diisi dulu juga gak apa-apa, handon. Terus di sini no thanks aja, terus di sini no thanks, terus private click up. Nah kalau kayak gini kalian sudah berhasil bikin click up Scrum Masternya, jangan semuanya bikin kayak gini. Pilih start simple aja, ini bisa diubah nanti. Nah kalau misalnya kalian pasti punya workspace sendiri-sendiri di sini, sedangkan kalian sebenarnya harus join sama punya temenmu. Nah jadi yang Scrum Master ngintip nama temanmu, misalnya di sini tadi Afif yang udah email temanmu aja, send invite, nanti dia bakal masuk sendiri. Kalau nggak salah ada notifikasi ATC deh dari temanmu, harus di ATC tuh biar masuk sendiri. Nah kemudian setelah itu di sini kita buat space. Nah kita hapus dulu space-nya. Kalau aku pribadi biasanya menamain nama aplikasinya new space, misalnya aplikasiku apa ya, project ya, misalnya bisnis project. Udah next aja, terus logonya terserah warna merah biar berani. Kuning lah kalau warna-warna. Terus kelompok satu workspace ya udah, karena mau ditaruh di kelompok satu yang teman-temannya tadi kan di joinkan ke workspace kelompok satu. Nah, terus di sini next aja, kayak ini setelah aplikasi di next. Nah di sini kalian sudah berhasil bikin click up. Terus kan kembali ke tugasnya itu apa? Tugasnya itu, nah teman-teman kita lihat dulu. Nah tentukan akan membuat atau mengembangkan sistem apa. Nah ini sudah terjawab dengan ini, kita berarti membuat sistem project. Nah itu direbuti dulu sama teman-teman kelompoknya. Terus lakukan analisa kebutuhan dengan membuat observasi dan lain-lain, kebutuhan fungsional dan user story. Nah di sini ada keterangan bahwasanya kebutuhan fungsional setiap mahasiswa menangani 2 sampai 3 user story use case skenario bisa dikatakan sebagai backlog. Nah
Iya, Jadi backlog itu tadi dijelasin sama ibu, backlog itu kurang lebih adalah daftar pekerjaan yang akan dikerjakan ke backlog. Sprint adalah kumpulan backlog, kurang lebih seperti itu yang tadi dijelasin. Nah, untuk membuat backlognya berarti kan karena Gojek, yang pasti di Gojek ada login kan ya. Kalau saya pribadi, kalau di kelompok saya pribadi itu dibuat folder dulu biar rapi doang. Soalnya ini nggak guna foldernya. Terus di sini baru kita buat sprint. Nah, di sini ada buat list. Dulu sebentar kita apa ya? User login misalnya. Nah, sini ada user login. Sebentar teman-teman. Nah, di sini kan ada user login. Sebenarnya saya tadi sama ibu disuruh bukan list teman-teman, disuruh bikin apa? Disuruh sprint. Tapi ini kok gak ada sprint di sini ya? Ngeselin anjir. Kalau di yang punya gua udah ada sprint nih, gak tahu apa mungkin karena harus ada pupil ya, harus ada pupilnya ya. Ini kebetulan di kelompokku udah ada, ya udah teman kelompokku yang dijoinin. Nah di sini sebenarnya nanti ada misalnya ada login ya. Nah itu bisa ditambahkan sprint nih. Apa yang tadi gak ada? Mungkin harus ada orang ya, aku kurang tahu. Cuman yang pasti kalian buat sprint. Dulu. Oh iya teman-teman, buat nentuin user story kalian harus lakukan wawancara dulu ya. Observasi wawancara. Ya terserah observasinya, kan itu ngumpulin data, kalian buat nentuin fitur apa aja yang mau ditaruh di aplikasi itu. Nah, sebenarnya metode pengumpulan data itu kayak ada observasi langsung atau metode bertanya atau kuesioner. Nah itu bisa juga dijadikan. Ya ada yang mau tanya. Terpencet. Ya jadi ngajuin kalau kuesioner ya pokoknya intinya ngumpulin data sebagai fitur apa yang mau dipakai, itu aja deh intinya. Nah misalnya ini kan kebuat sprint. Nah saya kurang paham kalau yang buat baru ini kok nggak ada sprint ya, malah ada list. Sebenarnya kalau kalian udah jadi list, misalnya ini list, itu bisa juga di-convert ke sprint. Convert ke sprint bisa. Wah, oke bang, siap. Ini kurang tahu kenapa. Kita ke yang ini aja ya. Nah misalnya di sprint itu nanti itu kan sprintnya udah kebuat. Nah ini sprint, terus isinya backlog. Nah ya ini backlognya apa, fitur-fitur yang akan dijalanin. Misalnya anggap dua di sini gak ada ya teman-teman, dua di sini gak ada. Nah ini terus di sini nih admin login, terus di sini user login. Nah itu udah berarti ini sprintnya udah jadi. Nah backlognya ini dua backlog, admin login dan user login. Tak minat. Nah terus tugasnya itu kalau buat 2 sampai 3 user story. Nah dikatakan story backlog, ya udah ini baru buat 2 kan. Nah 2 ini anggap baru 2 backlog yang sudah terjadi, yang sudah dibuat. Nah terus yang ketiga, tentukan fitur apa yang mau dibuat dalam sistem melihat prioritas backlog. Setiap mahasiswa menangani minimal 1 fitur kompleks. Nah kalau misalnya dia kompleks, contoh fitur kompleksnya itu kayak transaksi. Nah kalau transaksi itu 1 mahasiswa boleh pakai 1 doang. Kalau cuma kayak login, view data, ekspor data, itu kan fiturnya sederhana. Nah itu setiap mahasiswa harus 2 sampai 3, nggak boleh 1. Nah jadi ini anggap fitur yang paling sederhana. Ya udah ini dua orang misalnya. Nah terus di sini kita, kalau aku ya kata ala Scrum Master, nah aku ngasih due date.